Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, shalom, selamat malam. Shalom. Lemas ya. Itu kan tubuhnya yang lemas, tapi rohnya kuat ya, menyala-nyala. Amin. Amin. Yes. Alkitab itu benar, kita semakin merosot tubuhnya, tapi manusia batinnya kita dari hari ke hari menjadi semakin dibaharui. Ya. Kenapa bisa, saudara? Karena kita dikenyangkan setiap hari. Ya. Kenyangkan dari apa? Dari makanan surgawi. Ya, dari mana surgawi. Nah, Bapak Ibu, wow, banyak yang pakai Kingdom of God ya. Wow. Kalau bicara Kingdom of God, saudara, jadi saya ingat lagu Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Ku pasti dapat. Boleh semua bilang begitu? Ku pasti dapat. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Ya, amin ya. Jadi, we have to say, I am able. Ya, saya bisa. Saya dapat karena Allah yang bela. Ya. Dalam keadaan apapun saya dan saudara, tidak ada manusia yang lepas dari masalah, ya. Tidak ada orang yang lepas dari tekanan. Apalagi, saudara ya, ketika saya dan saudara berkata, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu pilihan-pilihan yang membuat kita, apa saudara? Dikuduskan. Artinya kita dipisahkan dari satu jalan dan disisihkan ke jalan menuju ke rumahnya. Amin. Jadi, Amin. memang kata Paulus, kita ini celaka memang, ya. Di dalam kita ada dua kepribadian, ya. Yang satu pingin tetap ada di sini, yang satu pingin pulang ke sana. Ya kan gitu. Ya. Wah, itu tapi gini. Jadi itu menarik ya. Jadi semakin saudara dan saya dikuduskan gitu ya. Artinya dipisahkan dari cara atau gaya atau kemudian keinginan-keinginan yang duniawi dan kemudian dikhususkan kepada kehidupan yang benar gitu ya, hidup untuk kebenaran gitu ya. Artinya dikhususkan untuk melabuhkan seluruh pengharapannya hanya kepada tanah air yang akan datang ya. Tadi siang tuh ya, saya lihat ucapan ini turut berbelasungkawa kan. Biasanya ayatnya ya kebetulan orang yang KTP-nya Kristen ya. Jadi kata-katanya itu kan biasanya kan berbahagialah kan orang yang mati dalam Tuhan, gitu kan, itu biasa ya, sudah biasa. Yang kedua tuh biasanya apa? Kematian orang berharga gitu ya di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Nah, ini beda saudara. Pakai Ibrani 13 ayat 11. Wow. Di sini kita memang tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita mencari satu kota yang akan datang. Wow, gue sampai lihat profilnya orangnya loh yang kirim itu di WA. Pingin hampir saya shalom gitu ya, pingin sharing kayak sharing spirit gitu ya. Itu kata-kata itu baru sekali saya lihat. Jadi Ibrani 13 ayat 11 itu bilang begini kan. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kita sedang mencari satu kota. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu berarti apa, saudara? Gairahnya memang begitu. Nah, artinya dia dalam proses atau perjalanan kemuliaan sebagai anak Allah.
Itu jelas banget itu. Kita bisa lihat ciri indikasinya begitu. Ya kalau saudara mau mau tahu gitu ya cirinya gitu ya, seorang yang sedang dalam perjalanan menuju Sion gitu ya, menuju Yerusalem baru, atau mereka yang sedang benar-benar dalam proses pengudusan, itu adalah itu ya. Mereka melabuhkan pengharapan di dalam banyak dimensi hidup itu seperti lain sendiri begitu ya. Tidak sama dengan kebanyakan orang gitu ya. Nah, malam hari ini saudara ya, setelah kita lewati 38 seri ya, roh menghidupkan, maka malam ini saya ingin kemarin ya ada sekitar berapa seri bicara mengenai kemuliaan. Nah, malam hari ini saya ingin bicara mengenai hak istimewa orang-orang percaya ya. Hak istimewa orang-orang percaya. Pasti saudara merasa orang istimewa dong. Saudara merasa nggak VVIP? Amin. Ada orang, oh jangan. Ada saudara merasa nggak VVIP untuk ke di sini, Kingdom of God? Ada perasaan begitu? Perasaan saja. Bayangan, ini baru membayangkan aja. Saudara sudah nggak bisa ini kasih komen ya. Bayangkan saja ya. Ya. Nah, coba saudara bayangkan. Nah, kira-kira kan ini kita kan sharing ya. Apa kira-kira hak istimewa dari orang percaya? Nah, sebenarnya catatan saya ada 6 ya. Ya, ada 6. Kita mungkin malam hari ini cuma 1 saja ya. Kalau sampai ya potongannya cepat ya bisa 2 ya. Kalau kaki 2 mungkin cepat, kalau kaki 4 lebih lama. Nah ini ya, teman-teman ada yang mau volunteer aja ya. Saya ingin dapat feedback gitu. Menurut saudara ada apa hak istimewa orang percaya? 1, punya kuasa di dalam Kristus. Punya kuasa di dalam Kristus. Pak, itu yang di Mesir itu yang ahli-ahli nujum tuh punya kuasa juga itu. Atau mungkin sekarang punya hak privilege ya. Oh ya, itulah yang dimaksud. Iya, maksudnya hak privilege-nya apa? Hak istimewanya apa? 6 loh, 6 jadi banyak. Ya. Iya, berkenan di hadapan Bapa. Iya, Oke, disebutkan sama Grace 1 ya. Jadi dimuliakan pasti ya, bersama-sama dengan Kristus, atau mendapat bagian dalam kemuliaan. Itu istimewa itu. Jadi mendapat bagian dalam kemuliaan ketika Kristus datang dalam kemuliaan. Itu istimewa. Orang Kristen nggak dapat itu. Ini saudara saya orang percaya yang tidak sempurna juga nggak dapat. Orang kudus yang tidak disempurnakan kekudusannya juga nggak dapat. Oke, kita udah belajar itu. Oke, itu pertama, yang ada 6, masih ada 5. Gimana pertanyaannya? Menjadi anak Allah. Oke, dapat 1, menjadi anak Allah. Hak istimewa orang percaya itu apa? Ini dimuliakan ya bersama Kristus. Terus jadi anak tuh istimewa. Di sini ada yang pasti kita di sini bisa bilang Bapa kami yang di surga kan? Pernah saudara dengar orang lain bilang Bapa kami yang di surga? Ya, istimewa. Kamu adalah anak ya, kita adalah anak-anak Allah. Dijadikan sahabatnya Allah. Dijadikan sahabatnya. Nah, anak itu cenderung akan masuk jadi sahabat akhirnya ya. Artinya hubungan ya, Memiliki koneksi langsung ke Bapa. Sama hubungan kan? Hubungan. Disertai oleh Allah, oleh Roh Kudus. Oke, providensia Allah ya. Allah menyertai, Immanuel ya. Diberikan rohnya, ya kan? 3 diberikan ya. rohnya Kristus. Dapat masuk ke Yerusalem baru. Dapat masuk ke Yerusalem baru.
Itu Istimewa. yang tadi Pak, yang istimewa itu yang tadi itu dimuliakan kan. Kalau dimuliakan, itulah yang membuat dia bisa masuk ke Yerusalem baru. Tadi udah ada 3 ya. Jadi dimuliakan, jadi anak, ya. Kemudian disertai, ya. Itu jelas sekali gitu ya. Apalagi? Memperoleh kekayaan kemuliaan. Tadi udah Mira tuh. Jadi mendapat bagian dalam kemuliaan, ya. Ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, nah itu artinya akan masuk ke dalam perjamuan kawin, gitu kan? Ada 3 lagi. Yang belum lah, yang belum. Bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mirip dengan dimuliakan. Memerintah bersama Kristus. Itu karena dimuliakan. Yang kaitannya sama tubuh apa? Oh, dibebaskan dari apa? Tubuh dosa ya? Belum ya? Ya, hak istimewanya ada. Hak istimewa kan seperti kemuliaan juga nanti ini kan. Ya, jadi itu ya yang keempat itu mengenai tubuh ya. Jadi dibebaskan dari tubuh dosa dan akan peroleh tubuh kemuliaan. Iya. Dapat tinggal bersama-sama Bapa. Nah, itu karena tadi Pak, karena kemuliaan itu kan dimuliakan jadi dapat tinggal bersama-sama. Memperoleh karunia sulung roh. Ya. Memperoleh karunia sulung roh. Iya. Kan menjadi orang percaya mendapatkan karunia sulung roh. Terus dia bisa memiliki janji-janji Allah. Janji Allah itu tadi yang kemuliaan kan? Janji sama penyertaan. Penyertaan. Tadi Bu Esther tuh di kolom chat menjadi rekan sekerja Allah kan? Oh, ada ya. Kalau namanya tertulis dalam kitab kehidupan? Itu karena kemuliaan. Apalagi kira-kira? Tadi providensia ya. Ya, penyediaannya. Iya, betul. Ya, tadi tadi kan disebutkan ya, yang tadi udah 4 ya, yang kelima itu apa tadi? Tadi pemeliharaan ilahi. Ya, tadi juga ada Roh Kudus ya. Nah, itu bagian yang ini ya, tadi Pak Lepri sebut Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus itu dalam hal tertentu istimewa karena ada hal-hal yang tidak dapat diucapkan. Ya, yang tidak dapat disampaikan, tapi Allah yang menyelidiki hati itu kemudian dapat mengerti seruan itu, doa itu, dapat mengerti kelemahan-kelemahan yang tidak terucapkan itu. Nah, Roh Kudus. Yang terakhir apa, saudara? Di kolom chat banyak nih, Pak. Benar nggak? Kenapa di chat ya? Saya sulit, ini bolak-balik harus lihat chat. Jadi saya bacakan, Pak, dari Andreas. Atau lagi ada di ini, di pesta perkawinan ini.
Saya baca. Andreas Nah, ini saya dijanjikan. kalau di chat saya nggak baca. Jangan malu-malu lah, langsung aja. Ya, Pak Daniel, mantap. Ya kenapa harus di chat? Kan kita jadi bolak-balik lihat ke chat ya. Oke, yang terakhir saudara itu adalah, nah itu malah yang paling pertama ya. Yang terakhir terus yang jadi yang pertama ya. Itu adalah, tapi saudara pasti sulit mengatakan ini. Jadi memang terakhir, tidak ada yang menyebutkannya. Makanya kayaknya malam hari ini itu yang jadi topik nih malam hari ini. Tidak apa saudara? Menderita bersama Kristus. Menderita itu kemuliaan, Bang. Tidak serupa lagi dengan dunia. Oh, sama kan, Roh Kudus ya. Ya tidak ada penghukuman. Gak berani yang ngomong. Iya, tidak ada penghukuman. Ya, tapi memang itu sulit kan. Gak berani ngomong gitu kan. Tidak ada penghukuman. Itu bisa Pak ngomong, cuma lupa ayatnya. Ayatnya kan ada, Roma 8 ayat 1. Ya, tapi artinya itu tidak ada di alam ini kita tuh. Karena mungkin sekarang teman-teman juga masih dapat pengajaran yang lain bahwa orang akan dihakimi. Ya kan? Nah, kalau ikut dengan mainstreamnya Paulus ya, yang didapatkan dari Kristus sebagai Tuhannya, itu adalah ini yang paling istimewa ya. Jadi tidak ada penghukuman. Nah, malam hari ini kita akan mulai dengan itu ya. Karena itu memang yang bagian yang pertama, tapi malah yang terakhir ya saudara ya, yang tidak tidak bisa terdiscover. Ya saudara, semua hak istimewa ini tidak baru. Kita kemarin sudah apa itu? Kita kemarin sudah masuk di dalam macam-macam dimensi-dimensinya. Ya, malam hari ini itu kita akan mulai malam hari ini maksud saya, itu kita akan bisa mengerti. Misalnya saudara ya, kalau ada masalah dalam hidup, ya, ingat saudara itu punya hak istimewa. Ya, punya hak istimewa. Hidupmu yang lama itu tidak menentukan hidupmu di masa depan. Itu harus ingat itu. Cerita keluargamu yang dulu yang lama itu sama sekali bukan masa depanmu. Itu harus ingat, itu istimewa itu dalam Kristus. Apapun, cerita apapun ya. Yang ya saudara ya, yang menyangkut mengenai setiap ikatannya, ikatan roh nih, ikatan roh ya. Baik saudara tidak tahu gitu ya. Itu ketika kita ada di dalam kerajaannya Kristus, itu artinya roh Kristus ada di dalam saya dan saudara. Saudara harus dengan berani berdiri mendeklarasikan, I am free, aku bebas di dalam Tuhan. Dan ini bukan isapan jempol kata Petrus ya. Ini bukan sesuatu yang kemudian dibangun dari narasi atau filsafat ya, atau keyakinan gitu, apalagi positive thinking gitu ya. Enggak, saudara. Ya. Ini adalah kebenaran, dan kebenaran ini itu hidup. Ya. Dan kebenaran ini saudara itu dikerjakan ya oleh Roh Allah sendiri supaya kebenaran itu menjadi bagian di dalam jiwamu. Gitu. Dan ini yang menjadi makanan oleh rohmu, sehingga rohmu bisa berkata saya bebas ya. Jadi kalau saudara ada intimidasi dari mana saja bahwa engkau sedang terlibat, terkait gitu, terbelenggu dengan kehidupanmu yang lama atau kehidupan keluargamu yang lama, malam hari ini saya mau katakan dalam nama Yesus, ketika engkau percaya dan terima Kristus, maka kau dimateraikan gitu ya dengan Roh Kudus.
Dan ketika engkau dimeterai Roh Kudus, engkau milik Allah, kepunyaan Allah, ya. Engkau ada di dalam providensia Allah, pemeliharaan Allah. Mulai dari titik itu, imanmu akan membuat engkau, ya, menikmati kemerdekaan itu, ya. Amen. Oke. Nah, malam hari ini, ya, kita akan masuk di dalam sebenarnya bagian yang paling mendasar, gitu ya. Di dalam ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, ya, orang yang percaya. Orang yang percaya itu artinya percaya kepada Kristus. Itu artinya kita dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, dan itu artinya Roh Kristus ada di dalam kamu, dan itu artinya kamu dan saya ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Itu artinya dipimpin untuk hidup menuruti rohnya Kristus. Wah, saudara ya. Nah, dalam atmosfer kebenaran seperti itu, saudara dan saya akan memiliki hak istimewa ini. Oke. Nah, jadi dalam beberapa seri ke depan kita akan bicara mengenai hak istimewa orang percaya ini, ya, saudara ya. Yang pertama, kita mulai dengan ini, saudara, ya. There is no condemnation, ya. Tidak ada penghukuman, ya. Tidak ada penghukuman. Ini hak istimewa orang percaya, saudara, ya. Jadi yang pertama, ya, yang luar biasa yang menjadi milik orang percaya yang sungguh-sungguh adalah tidak ada penghukuman, ya. Yang setuju dengan saya, yang menerima kebenaran ini bilang amin. 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 Ya. Ya, tidak ada penghukuman, saudara ya. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 terjemahan baru, ya. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan bagian yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus. Oke, ya. Saudara lihat, ya, yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kita lanjutkan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, lebih menarik nih, ya. Roma 8 ayat 1 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi sekarang, apa katanya, saudara? Kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah, ya. Yang sebenarnya patut kita terima karena kita manusia berdosa, ya, dan dosa itu, ya, saudara dan saya bisa sebenarnya pikir begini nih, karena tanda nih sekarang, ya, saudara ya, bahwa kita itu manusia berdosa, ya, itu adalah dan mendapat hukuman, ya, dari Allah bahwa karena kita manusia berdosa itu adalah apa? Adalah apa, saudara? Adalah bahwa tubuh kita ini menemukan yang namanya mati. Satu, kedua, tubuh kita ini itu tetap memiliki nih kodrat dosa, ya, di dalamnya, ya. Jadi tidak pernah beres ini, ya. Nah, ini juga memberikan kepada kita satu ingatan, gitu ya, bahwa memang Allah itu murka terhadap dosa ini. Sehingga kalau seandainya tidak ada, saudara saya nggak pernah tahu tuh bahwa dosa itu dimurkahi Tuhan, gitu. Tapi ini ketahuan nih dengan dosa, dan dosa itu nggak hilang tuh. Itu yang menarik, ya. Dosa nggak hilang, kuasanya tuh nggak hilang tuh, ya. Ya. Nggak hilang, tapi saudara tidak dikuasai olehnya, ya. Oke. Dan karena itu saudara dan saya itu harus mati, tubuh ini harus mati, karena tubuh ini adalah tubuh dosa, dan upah dosa adalah maut, makanya namanya tubuh maut. Jadi yang sebenarnya patut kita terima, karena kita ini memiliki tubuh dosa dan tubuh maut, tubuh fana, kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah. Karena itu, mengapa?
Karena ini yang menarik, saudara harus baca ya. Jadi kata di dalam Kristus di sini, nah, ini ya. Ini kita sudah banyak bahas kemarin ya. Yang ada di dalam Kristus Yesus ini itu di sini dijelaskan karena kita sudah bersatu. Sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Menarik ya. Mengapa? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Terus dikasih sesuatu, saudara. Artinya, apa arti dari bersatu dengan Kristus Yesus? Atau apa artinya yang ada di dalam Kristus Yesus? Karena inilah orang yang tidak ada penghukuman. Inilah yang tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah. Artinya apa, saudara? Kita tidak lagi hidup menuruti naluri berdosa. Kalau kita tidak lagi menuruti naluri berdosa, artinya kita orang apa, saudara? Orang merdeka. Orang merdeka. Itu tidak ada jawaban lain ya. Jadi saudara perhatiin. Ketika kita dikatakan kita bersatu dengan Kristus, atau kita di dalam Kristus, Roh Kristus ada di dalam kita, kita tidak lagi menuruti naluri berdosa karena kita merdeka. Ya. Ya. Tetapi tetapi taat kepada pimpinan Roh Allah. Nah, ini taat kepada pimpinan Roh Allah itu adalah proses di mana Roh Kudus menguduskan kita. Supaya apa? Supaya apa? Orang-orang ini bisa menjadi apa? Serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Yang kemudian dapat dimuliakan ya. Oke, kita lanjut. Jadi saudara, inilah ya, sorak kemenangan Paulus. Ya, kenapa dibilang sorak kemenangan, saudara? Hah? Why? Ini pertanyaan ini saya sering sekali menanyakannya. Saya ingin melihat adakah yang masih ingat jawabannya. Kenapa ini menjadi sorak kemenangannya Paulus? Kira-kira? Oke, kalau gitu kita baca aja ya. Ini saudara ya, nih ya. Ada nggak yang bisa bacain nih? Roma 7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku dapat dihukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik dan jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bersyukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani. Iya, ya. Jadi kalau perhatikan ya, Paulus di situ bergumul gitu ya, bergumul. Harus selalu ingat ini, dan akhirnya dibilang aku ini manusia celaka kan. Ya, tapi ada kata-kata yang menarik di situ kan di ayat 24 yang terakhir ya, 25, syukur kepada Allah. Ya, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Nah, ini yang kemudian saudara dikatakan bahwa Paulus tuh bersorak dengan kebenaran itu, ya. Setelah keluhan dan pergumulan yang menyedihkan, ya, yang kita baca tadi itu. Kenapa? Karena apa katanya nih? Dosa memang tetap tinggal. Saudara, dosa tetap tinggal, ya. Mau rohani, mau jadi pelayan berapa lama, mau ikut Tuhan berapa lama, begitu ya. Dosa itu tetap tinggal, mengganggu dan mengesalkan hati. Iya benar ya, sering kita gitu ya. Tetapi terpujilah Allah, dosa tidak membinasakan, ya. Dosa tidak membinasakan. Nah, saudara, ini bisa ada di alam pikiran saja, di nalar kita itu bisa. Tapi apakah kita benar-benar menghidupinya bahwa dosa itu tidak membinasakan, ya?
Keluhan itu ia simpan saja dalam dirinya sendiri, sedangkan penghiburan yang ia rasakan dengan rendah hati ia bagikan kepada semua orang percaya yang sungguh-sungguh, ya melalui Roma pasal 8 ini, ya. Jadi, saudara, kodrat dosa, tabiat dosa tetap ada. Tapi dia tidak membinasakan. Itu kita tangkap di sini atau kita yakini itu. Nah, pasti tidak bisa dibuat yakin-yakin loh. Makanya kalau orang ditanya, tidak ada penghukuman. Nggak yakin jawabnya. Tapi apa yang membuat kita yakin? Apakah nalar? Nggak mungkin. Ya. Tapi yang membuat kita yakin adalah apa? Roh Kudus, ya, yang memeteraikan kita jadi milik, itu memang menguduskan. Artinya apa? Dia itu semakin memisahkan kita dan memisahkan kita dari pikiran duniawi ini, ya, yang wah kayaknya nggak mungkin, atau kan saya begini. Nah, dia memisah dan membawa kita ke dalam satu atmosfer kebenaran yang baru, yaitu apa? Hidup untuk kebenaran. Sehingga setiap kebenaran, jadi menarik, setiap kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman nggak mungkin tiba-tiba masuk dalam hati, kan? Firman pasti lewat mata, telinga, dan kemudian ada dalam pikiran. Kemudian kita mengerti, ya kan? Dan kemudian dia menjadi rema ketika kita di dalam hidup ini menyadari Roh Kudus membawa kita ke dalam pengertian itu, ya, penghayatan itu sesungguhnya. Sampai kita bilang, aku yakin. Nah, saudara, kalau saudara yang belum yakin, coba ikutin beberapa itu yang saya akan jelaskan malam hari ini. Sampai kau bilang, yes, saya yakin memang tidak ada penghukumannya. Ini luar biasa, ya. Itulah kemudian kita bilang, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak akan ingkar. Ya, oke. Mari kita lanjut, saudara, ya. Puji Tuhan. Saudara bersiada, inilah hak istimewa dan penghiburan yang tak terlukiskan milik semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam Kristus Yesus, saudara harus mengerti, ya, definisinya itu tidak banyak, ya. Ada di dalam Kristus Yesus itu artinya apa? Bersatu dengan Kristus, Roh Kristus ada di dalam dia. Artinya apa? Roh Kristus itu apa, saudara? Membuat dia apa? Merdeka. Sehingga dia dapat tidak lagi menuruti keinginan daging, tapi hidup dalam pimpinan Roh Kristus itu, ya, Roh Allah itu, ya. Adalah bahwa sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara perhatikan, ini tidak berarti, ya, bahwa tidak ada tuduhan yang melawan kita lagi. Enggak. Buktinya ada, kan? Saudara dituduh oleh diri sendiri, dituduh oleh orang, ya. Walaupun sebenarnya ada, namun tuduhan itu bisa apa, saudara? Bisa lenyap, ya. Dakwaan itu bisa tercabut, bisa kita cabut, saudara. Karena kita dengar firman Tuhan, kebenaran. Ya, seperti malam ini saya bilang, kan, hidupmu yang lama, belenggu apapun yang diikat oleh keluarga, oleh masa lalu kita, ketika engkau masuk di dalam Kristus, semua ikatan belenggu itu dihancurkan. Kalau saudara ingat Yesus di kayu salib bilang, it's finished, sudah selesai. Tetelestai, itu maksudnya sudah selesai. Dan itu satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ketika engkau doa bilang, aku tidak lagi terikat dengan apapun kehidupanku yang lama. Apapun yang diikat, apapun yang dibelenggu yang dalam kehidupanku yang lama. Dalam nama Yesus itu sekarang aku bebas. Aku putuskan, aku hancurkan, aku patahkan. Ya, doa terus sampai imanmu benar-benar apa? Meyakini dengan teguh, ya. Ya, katanya memang kita harus teguh dalam iman, ya. Oke. Nah, itu juga bukan berarti bahwa tidak ada sesuatu apapun dalam diri kita nih yang pantas dihukum. Bukan berarti saudara nggak buat dosa juga, enggak kan? Ya. Sebab benar ada. Ya, dan kita lihat, kita bilang mengakui lagi, ya. Kita meratap benar, kita meratap. Dan kita mengecam diri, kenapa sih gua buat ini? Gitu kan, gitu kan. Tetapi itu tidak akan membuat kita binasa. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena Roma 8 ayat 2 kan katakan apa, saudara? Ya.
Roma 8 ayat 3 kan, bahwa di dalam daging itu Kristus diutus Allah dalam daging supaya genaplah seluruh tuntutan itu, saudara. Ya, oke, sehingga di dalam Kristus oleh tubuh jasmanianya yang masuk dalam kematian itu, ya, saudara ya, maka saudara dan saya ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela. Ya, oke. Nah, bahkan saudara, bukan berarti tidak ada salib, tidak ada penderitaan untuk mereka yang dikatakan tidak ada penghukuman. Ya, atau tidak hal lain yang tidak menyenangkan dalam penderitaan itu. Bukan berarti itu. Sebab semuanya bisa ada. Ya, di awal tadi saya katakan bahwa ketika saudara masih hidup nafas ini, maka metabolisme tubuh berjalan, maka semua dinamika ya di luar lingkaran semakin besar, semakin banyak potensi ya, potensi saudara ya, potensi masalah. Dan saudara tahu tidak terlepas kita dari situ. Ada salib, ada penderitaan, tapi apa saudara? Kemuliaan yang akan saudara terima tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan sementara di zaman sekarang ini. Amin. Amin ya. Oke. Mereka bisa saja saudara ya, tidak ada penghukuman, tidak berarti bahwa tidak dihajar oleh Tuhan. Yang ku kasihi, ku hajar. Dalam bahasa aslinya, yang ku kasihi dipukul berulang kali. Dipukul berulang kali. Tetapi tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena mereka sekali lagi dikatakan di dalam Kristus Yesus. Ya, itu karena persekutuan mereka dengan Kristus dalam iman, maka mereka menjadi aman di dalam perlindungan Allah. Amin, saudara. Jadi iman saudara harus membuat saudara aman sampai saudara mampu katakan amin. Mantap tuh ya. Ya, iman saudara harus punya level membawa saudara aman, ya, sampai saudara yakin berkata amin. Oke? Mereka ada di dalam Yesus Kristus seperti di dalam kota perlindungan. Engkaulah perlindunganku dan tempat tempat perteduhan dalam serangan musuh musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Nah ya, tidak berarti tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tetapi ada Kristus ya yang adalah kota perlindungan ya bagi mereka ya. Ya, Kristus adalah pembela hidup mereka ya. Ya, Kristus meluputkan mereka ya. Kristus meluputkan mereka. Tidak ada penghukuman bagi mereka karena mereka ikut ambil bagian dalam penggenapan ya terhadap tuntutan hukum Taurat yang diberikan Kristus dengan kematiannya. Ya. Di dalam Kristus Allah bukan saja tidak menghukum mereka, tetapi juga berkenan kepada mereka. Karena apa, saudara? Karena mereka ada di dalam Kristus dan Bapa Allah ya berkenan kepada Kristus ya. Inilah anak yang kukasihi, yaitu Kristus ya. Hanya kepadanya lah aku berkenan ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan berarti mereka tidak dihajar. Tetapi ya mereka itu di dalam perlindungan Tuhan ya. Mereka di dalam pembelaan Tuhan, mereka diluputkan Tuhan ya. Mereka mengambil bagian di dalam penggenapan dari janji-janjinya Tuhan ya. Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Ada inilah ciri nih saudara ya. Ciri yang sahih gitu ya untuk semua orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus Yesus. Yaitu apa saudara? Ya. Orang-orang yang tidak ada lagi penghukuman. Ciri-cirinya adalah yang di dalam Kristus itu. Dan itu adalah maksudnya tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Ya, ini tidak. Wah, saudara, kalau ya buat ini sederhana.
Ya cukup detail mungkin malam hari ini, tapi saudara bisa tarik itu jadi sederhana sekali. Karena tidak banyak, benar-benar sederhana. Kristus sudah menyelesaikannya. Sehingga bagi saudara dan saya harus sederhana. Ya. Dan kalau ya makanya Yesus bilang, barang siapa yang memikul kuk yang kuberikan ya itu pasti enak dan bebannya ringan ya. Oke. Jadi ciri yang tidak diragukan dari semua orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus sehingga mereka dibebaskan dari penghukuman adalah bahwa apa? Mereka tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Ya. Perhatikan saudara, ciri-ciri itu diberikan berdasarkan apa saudara? Ini menarik ya. Cara hidup mereka. Cara hidup, lifestyle ya. Jadi tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Itu bukan narasi-narasi yang tinggi jauh di atas, di awan-awan. Tapi yang ada di sini di bawah, bahkan bersama-sama dengan kita tiap hari. It is about lifestyle. Berdasarkan cara hidup mereka. Hal itu bukan berdasarkan suatu tindakan tertentu yang magical, ya, yang instant gitu. Bukan, saudara. Melainkan berdasarkan the way of life, jalan hidup yang mereka pilih. Yang kita pilih, saudara, setiap hari, ya, keputusan, ketetapan, ya, saudara, cara kita, ya, berbusana, saudara, ya, itu pasti juga sangat terkait, saudara, ya. Yang menjadi pertanyaan penting, saudara, ya, dalam ciri-ciri ini adalah apa? Prinsip yang mana yang mengatur hidup kita? Ya, prinsip yang mana yang mengatur hidup kita? Menurut daging atau roh? Sifat lama atau sifat baru? Sifat yang bawaan atau kita melihat masa depan yang baru? Sesuatu yang jahat, ya, artinya berdasarkan penghakiman, ya, penghukuman, ya, judgment atau anugerah. Kita merasa diri terintimidasi dengan, ya gue memang ini orang yang nggak beres. Atau saudara bilang, dia mencari sekalipun satu domba yang hilang, dia mencari satu dan dia tinggalkan yang 99. Anugerah, hidup oleh anugerah. Jadi pertanyaan besarnya, saudara, itu adalah prinsip yang mana yang mengatur hidup kita? Apa yang menggerakkan penggerak utama dalam hidup kita? Ya, cara hidup kita, jalan hidup kita, itu pasti dipengaruhi sangat besar oleh apa prinsip yang mengatur hidup kita. Prinsip yang paling, ya, yang paling pengaruh, saudara, ya, di dalam hidup ini itu adalah apakah aku mau membangun pavilion di bumi ini atau aku mau membangun mansion di tanah air surgawi. Itu prinsip. Ya, prinsip, saudara. Ya, kalau mau realitas begini, saudara. Kata orang melihat rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput yang ada di depan rumah, di belakang rumah, atau di mana aja di rumah. Walaupun nggak punya rumput. Ya kan? Selalu kelihatan yang orang punya. Jadi kadang-kadang gue juga setuju dengan kata be yourself gitu. Kan? Karena apa? Artinya gini, kalau asal terkondisi gitu ya, bahwa menjadi diri sendiri itu artinya lihatlah dirimu yang merdeka atau identitas dirimu yang baru dalam Kristus gitu ya. Nah, itu boleh itu, ya. Be yourself in Christ. Oh, boleh ya. Gitu. Jadilah dirimu sendiri yang baru di dalam Kristus. Engkau unik di hadapan Tuhan. Jangan pernah bandingin dirimu dengan orang lain. No one unik, semua orang unik. Tidak ada orang yang sama. Ya. Kita pasti punya penyertaan khusus, punya pemeliharaan khusus dari Tuhan untuk masing-masing kita. Amin ya. Ya, apapun keadaan saudara. Oke. Cara hidup, jalan hidup itu sangat dipengaruhi oleh apa prinsip hidup yang kita pilih, yang kita mau jadikan penggerak dalam hidup ini. Kalau kita ini ya, kalau kita
Mohon maaf nih saudara. Kalau harkat kita itu, saudara tahu harkat martabat saudara, itu yang melekat di diri kita, saudara. Yaitu hal-hal yang kaitannya dengan psikis, fisik saudara. Ya. Misalnya rumahnya luasnya berapa, ya. Atau pakaiannya seperti apa, ya. Atau ini dia lulusan apa, begitu ya. Ya. Itu saudara akan terus gelisah karena tidak ada langit yang tak, ya, selalu ada langit di atas langit. Kalau jalan hidup, cara hidup kita dipengaruhi oleh prinsip hidup yang menggerakkan kita itu adalah, ya, apa yang terlihat, ya, secara fisik di dunia, dan kita kemudian mau, wah itu, dan kemudian bangkit, wah saudara dalam keadaan itu namanya kesempatan. Kesempatan di mana saudara apa? Dosa, tabiat dosa itu membangkitkan rupa-rupa keinginan dalam kita. Saudara bisa coba, saudara bisa matiin loh. Minggu lalu kita, hari Selasa kita udah bicara itu kan. Supaya hilang kuasanya dosa itu dalam dirimu kan. Matikan, dalam bahasa King James Version, hancurkan tubuh yang menjadi akar dari dosa itu. Ya, mau bilang hilangkan kuasanya kan, gitu. Nah, saudara, kalau tidak demikian maka dia akan terus memiliki kesempatan dan menimbulkan rupa-rupa keinginan. Nah, rupa-rupa keinginan, wah saudara bisa bayangkan. Pasti bukan saya saja yang merasakan. Saudara bisa rasakan, gitu ya. Kalau saudara mulai terintimidasi, gitu ya, terseret dalam berbagai macam yang namanya addiction atau apa itu, kecanduan, saudara ya. Candu, barang-barang branded, gitu. Waduh, ya. Atau candu makanan tertentu, candu, jangan jauh-jauh saudara, candu tidur siang gitu. Kecanduan gitu ya, kecanduan apa macam-macamnya. Ya, kecanduan dibangunin gitu, kecanduan apa lagi? Ya. Semua gitu. Ya. Itu saudara, ya. Itu membawa kita ke terpola gitu ya, terpola, dan kemudian digerakkan oleh itu. Dan ini kalau ini yang menggerakkan kita, ya, segala sesuatu yang kita anggap berharga itu adalah hal yang melekat pada tubuh ya, secara fisik gitu ya, atau yang fasilitas secara fisik atau jabatan gitu ya. Kita pasti hidup atau cara hidup atau jalan hidup kita itu pasti menuruti daging, dan di sanalah kita pasti merasa tidak merdeka. Ya, tidak merdeka. Di situ kita sangat sulit bilang aku di dalam Kristus. Susah sekali. Setinggi-tingginya kita bilang di sini nih. Iya, di dalam Kristus karena saya percaya Kristus. Bukan itu maksudnya di dalam Kristus. Ya. Nah, jadi apalagi kita bilang kita tidak ada di bawah penghukuman. Jadi sulit, saudara. Ya. Nah, jadi ciri ya dari orang-orang yang percaya yang mereka ini bebas dari penghukuman adalah orang-orang yang di dalam Kristus, yang tidak hidup menurut daging, merdeka. Merdeka. Dia mampu berkata tidak pada gaya hidup, jalan hidup, cara hidup, ya, prinsip yang kemudian sifatnya semua yang kaitannya dengan yang kelihatan, ya, yang melekat di bumi, ya, melainkan saudara apa? Orang yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Ya, Paulus berkata kami menaruh ya pengharapan kami pada hal-hal yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Abraham, ya, Abraham saudara, meletakkan apa pengharapannya pada hal yang tidak kelihatan. Ya, tadi Pastor Levi katakan, ya, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, belum tahu di mana, ya, belum tahu di mana. Saudara kalau mau tahu orang itu percaya kepada saudara
Saudara bilang gini, ayo pergi. Dia langsung, ayo gitu ya. Kalau nggak percaya dia bilang gini, kemana? Berapa lama? Dan siapa? Ongkos siapa yang bayar? Sampai sana? Makan nggak? Berapa kali? Nginap? Pakai AC? Begitu saudara. Ya, panjang pertanyaan. Tapi kalau saudara percaya kepada orang, oke, go. Ya, kayak ini dong ya. Kayak siapa? Ruth dia. Siapa? Ruth apa Naomi ya? Yang bilang, kemana kau pergi, aku ikut. Ruth yang bilang gitu ya Pak. Di mana kau dikubur, di situ aku dikubur. Luar biasa. Itu sih nggak pernah ada yang nggak pernah ada janji yang sekencang itu. Ya. Oke, saudara. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ciri yang benar-benar membuat saya dan saudara itu bisa menghayati itu. Bukan hanya mengerti ya, mengerti itu di pikiran, menghayati. I'm not, ya, saya tidak akan ada dalam penghukuman karena aku di dalam Kristus. Artinya aku miliki kemerdekaan untuk say no, untuk bilang tidak pada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara. Tapi saya memiliki kerelaan, gitu ya, dorongan, ya, kehausan, kelaparan untuk hidup dipimpin di jalan Tuhan, di jalan pimpinan Roh Allah, gitu ya. Nah, itu pasti akan membuat saya dan saudara mengalami kelegaan, ya. Hari Selasa kemarin kita bahas mengalami kekuatan kelegaan, ya. Jadi kalau saudara hidup untuk kebenaran, saudara harus punya memori, loh mengenai kekuatan kelegaan. Harus punya memori itu, ya. Hanya lega itu bisa kayak ini saudara, hujan rintik-rintik. Tapi kekuatan kelegaan itu banjir. Nah, itu kekuatan kelegaan, ya. Ya. Seperti Yohanes 4 ya, ayat 14 ya. Dan air yang kuberikan itu akan apa? Menjadi mata air. The fountain. Menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, saudara harus punya yang namanya kekuatan kelegaan. Ketika apa? Ketika saudara berkata, aku mau iring Yesus, ya, aku mau hidup menurut pimpinan Roh Allah. Harus pegang, harus terima, harus hisap tuh memori yang indah dari situ ya. Amin, saudara. Mau? Yakin? Mau. Ya, yakin mau ya. Oke, kita lanjut ya. Saudara, jadi bagaimana sampai ya kita bisa memperoleh hak istimewa yang besar ini? How? Sekarang how? Ada 20 menit terakhir. Gimana? Bagaimana kita tahu apakah kita mempunyai ciri sebagai orang yang memperoleh hak istimewa ini? Jadi bagaimana kita tahu cirinya? Saudara, hukum, saya mulai dari bicara mengenai bagaimana bisa. Rupanya ada cara yang menurut orang bisa, tapi tidak bisa. Salah satunya hukum Taurat tidak dapat melakukannya. Perintah-perintah, ini janji-janji Allah di dalam sini. Ya, hukum Taurat tidak dapat melakukannya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan ataupun menguduskan. Karena hukum Taurat bukan Roh Kudus, gitu ya, sudah gampang ya. Tidak dapat membenarkan karena hukum Taurat tidak pernah menjadi sang kebenaran, saudara. Ya, tidak dapat membebaskan kita dari kebersalahan karena dosa ataupun kuasa dosa, saudara lihat ya. Karena dosa ataupun kuasa dosa, sebab ia tidak mempunyai janji-janji pengampunan atau anugerah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dapat melakukannya. Bagaimana kita memperoleh hak istimewa ini? Hukum Taurat tidak dapat menyempurnakan apapun. Ia tidak berdaya. Hukum Taurat memang sudah berusaha mencapai tujuan yang penuh, ya, penuh berkat, ya. Orang-orang diberkati kan?
ya kepada siapa mereka diberikan hukum itu, tetapi sayang ya tidak berdaya dan tidak bisa mencapainya. Karena apa? Kemarin kita sebut apa? Itulah perjanjian yang pertama, cacat. Orang tidak setia melakukannya. Allah menolak ketidaksetiaan. Amin. Allah tidak suka ketidaksetiaan. Hai kamu orang-orang setia, ya, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi saudara, ya, ketidakberdayaan itu bukanlah karena kekurangan apapun dalam hukum Taurat, ya, melainkan oleh daging. Memang daging, ya, oleh kerusakan sifat manusia, karenanya kita tidak mampu untuk dibenarkan atau dikuduskan oleh hukum Taurat. Ya, karena di dalamnya katanya apa? Itu malah dipakai jadi kesempatan membangkitkan rupa-rupa keinginan, ya, yang menipu dan membinasakan. Ya, kita menjadi tidak mampu menjalankan hukum Taurat, dan kalau kita gagal, hukum Taurat sebagai perjanjian berdasarkan perbuatan tidak menyediakan cara lain. Kalau kita fail, kita gagal, nggak ada cara lain. Dan dengan demikian meninggalkan kita sebagaimana ia menemukan kita. Seperti pemimpin muda yang kaya itu, ya kan? Saya sudah melakukan ini, ya. Perbuatan baik apa lagi gitu ya? Ketika Yesus bilang kalau engkau hendak sempurna, dia pergi dengan kecewa dan sedih. Atau kita dapat memahaminya sebagai hukum aturan agamawi yang tidak pernah dapat menghapus dosa. Saudara, tetapi ya, bagaimana ya kita dapat memperolehnya? Nah, saudara, roh yang memberi hidup di dalam Kristus Yesuslah yang bisa melakukannya. Ya, saudara, kenapa ya? Jadi pelajaran Roh Kudus yang menghidupkan ini, saudara, itu dimensinya mengakar, ya. Semua mengakar ke situ. Saudara bisa bayangkan, ya. Roh yang memberi hidup dalam Kristus Yesuslah yang bisa melakukannya. Ya, Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Jadi perjanjian anugerah dari Allah yang dibuat dengan kita di dalam Kristus memberi kita pengampunan dan kodrat baru, ya. Natur baru, tabiat baru, yaitu apa? Dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, ya. Karena dosa maupun dari kuasa dosa, ya. Jadi artinya hukum dosa itu karena dosa, kan? Tapi dosa, upah dosa adalah maut. Jadi dari hukum maut, ya, dimerdekakan dari hukum dosa. Karena dosa, ya, atau dari hukum maut karena kuasa dosa itu adalah, upah dosa itu adalah maut, ya. Kita jadi berada di bawah perjanjian yang baru. Amin. Semua nyambung ya kemarin ya, saudara ya. Kalau saya jelaskan ini sebelum 2 materi kemarin sebelumnya, ya nggak bisa. Sekarang saudara bisa simul tarik dan kemudian menjadi wah ini hak istimewa ya. Tidak ada dalam penghukuman, ya. Kita berada dalam perjanjian baru di bawah hukum roh, yaitu hukum yang memberikan roh itu. Hidup rohani yang membuat kita memenuhi syarat untuk hidup yang kekal, ya. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, ya, tetapi roh menghidupkan. Jadi bagaimana saudara dan saya memperoleh hak istimewa yang ini? Bukan dengan perbuatan, ya. Bukan dengan melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa membenarkan dan menguduskan. Tetapi apa saudara? Rohlah yang memberi hidup di dalam Kristus, ya. Dasar dari kemerdekaan ini terletak pada pekerjaan Kristus bagi kita, ya. Kita sudah belajar kemarin ya bahwa di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus Allah memilih. Di dalam kasih, ya, artinya itulah ekspresi Allah yang terbesar, yaitu Kristus, anak tunggalnya diberikannya kepada dunia. Tebusan, ya, penebus, ya. Ya ini ya,
di dalam Allah mengutus Yesus di dalam daging. Ya, saudara, ini ayat ini penting sekali ya. Dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya Yesus Kristus dalam daging. Oke? Allah mengutus anaknya sendiri ya. Ketika hukum Taurat gagal, Allah menyediakan cara lain. Kristus datang untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat ya. Seperti Musa membawa bangsa Israel ke perbatasan Kanaan, kemudian mati kan, dan meninggalkan mereka di sana. Tetapi Yosua melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Musa dan membawa mereka merebut tanah Kanaan. Demikianlah apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat dilakukan Kristus. Oke. Nah, ada ayat ini saudara yang bisa menyimpulkan ya bagian itu tadi ya, bahwa bagaimana kita memperoleh, kenapa tidak dengan hukum-hukum yang diberikan Allah melalui hukum Taurat ya, kecuali Allah sendiri di dalam Kristus yang kemudian di dalam kasih menjadi daging dan menjadi apa, dan menerima semua tuntutan itu, masuk dalam kematian dan dibangkitkan. Galatia 3 ayat 21 sampai 24. Ada yang bisa baca? Galatia 3 ayat 21 sampai 24. Kalau demikian, Galatia 3 ayat 21 sampai 24. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Oke, coba perhatiin ya teman-teman ya. Bertentangankah, menarik kan di pertanyaannya, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Lanjut. Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, berhenti ya, saya kasih warna kuning di situ karena apa? Yang dapat menghidupkan. Jadi hukum Taurat nggak dapat menghidupkan ya. Lanjut. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, iman itu datang dalam Kristus, ya, kita bisa beriman dalam Kristus. Kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Amin ya. Ini memberikan kita wawasan, saudara ya. Kebenaran ini memberikan kita, oh seperti ini ya. Jadi ada perjanjian yang baru ya. Yaitu dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Saudara lihat. Allah memberi hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi untuk menyempurnakannya ya, Allah mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa dan menjadikannya menjadi korban bagi dosa ya. Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ya, itu Kristus, saudara. Jadi waktu bilang aku mengikut Yesus tuh tahu banget maksudnya apa? Allah dalam kasih ya mengutus Yesus dalam daging loh. Supaya semua kedaginganku ini yang di atasnya aku nggak mungkin dapat taat, itu apa saudara? Tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya. Oke? Engkau ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, bagaimana Kristus melakukannya? Wah, ini bagaimana Kristus melakukannya supaya kita ya, kita cepat saja di sini ya. Bagaimana Kristus melakukannya? Tadi kan bagaimana kita dapat menerima ya hak istimewa itu? Oh, Roh Kudus di dalam Kristus yang melakukannya. Nah, bagaimana Kristus menjadi serupa dengan daging yang dikuasai dosa ya? Oke?
Jadi bukan berdosa sebab ia kudus, tidak berbuat salah, tidak cemar, melainkan serupa dengan daging yang berdosa. Ya, Kristus mengambil dan mengenakan kodrat yang rusak, meskipun ia sendiri secara sempurna tak terjangkau oleh kerusakan-kerusakan kodrat itu, kodrat dosa itu. Kristus disunat, ditebus, dan dibaptis dengan baptisan Yohanes. Itu menunjukkan keserupaannya dengan daging yang dikuasai dosa. Jadi manusia sama seperti saya dan saudara. Ya, betapa hebatnya pengosongan diri itu ya, Filipi 2 ayat 5-7 ya. Dan dia yang adalah Allah dibuatnya serupa dengan daging. Tetapi jauh lebih hebat lagi apa saudara? Dia yang kudus dibuatnya serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Jadi saudara kalau ingat Wahyu 21-27, tidak ada yang najis yang dapat masuk ke dalamnya. Sekarang Allah dalam Yesus masuk ke dalam yang najis. Supaya tuntutan terhadap bahwa kamu tidak boleh najis itu ada di dalam dia. Nah sekarang ada di dalam dia. Orang kan sering bertanya itu. Jadi saya harus langsung ini counter di situ ya setiap pernyataan itu. Di dalam dia, di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu artinya apa? Merdeka untuk tidak ikut keinginan daging, tetapi menuruti keinginan roh. Ya, saudara. Jadi saudara bisa apa saudara? Bisa ditanggung tuntutan dagingnya di dalam Kristus ketika engkau ada di dalam Kristus. Yaitu ketika engkau tidak menuruti keinginan daging, tetapi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara tangkap ya. Dosa dihukum. Maksudnya Allah dalam hal ini menunjukkan kebenciannya terhadap dosa lebih daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi Kristus melakukannya dengan cara apa? Allah memang harus hukum dosa. Ya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga untuk semua orang kepunyaan Kristus kuasa dosa, baik yang menghukum maupun yang memerintah dihancurkan dan disingkirkan. Orang yang dihukum tidak bisa mendakwa dan memerintah. Kesaksiannya tidak berlaku, wewenangnya tidak berlaku. Jadi segala sesuatunya ditimpahkan kepadanya. Sebab itulah dosa dihukum oleh Kristus. Meskipun dosa hidup dan tinggal, kehidupannya dalam orang-orang kudus hanyalah seperti penjahat yang terhukum. Jadi ada, tapi saudara merdeka dan dia sudah di bawah hukuman. Saudara bisa bayangkannya. Itu kalau kita mau lihat ya. Dia bilang, aku lihat, Yesus bilang, aku lihat iblis jatuh dari langit. Itu paralel dengan di kitab Wahyu bahwa malaikat turun dari surga untuk membuka ruang kunci jurang maut ya, lubang jurang maut ya, untuk kemudian sang Lucifer itu dikunci di situ sampai hari ini, sampai Yesus nanti datang kembali di awan-awan. Tetapi binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi, yaitu antikris dan nabi palsu, itu sedang bekerja dengan sistematis, masif, dan terstruktur. Itulah Babel besar. Itulah kota besar. Saudara bisa bandingkan ya. Jadi Babel besar, yaitu kejahatan besar yang dibangun oleh antikris dan nabi palsu, itu dibandingkan dengan kota Allah. Kota kudus, kota Allah di sini kota besar. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi Kristus ya melakukannya dengan cara dia yang dijadiin ya berdosa ya. Karena dosa dihukum maka maut dilucuti dan iblis yang mempunyai kuasa atas maut dihancurkan. Nah, ini menarik ya. Jadi baru saya cerita ya. Jadi iblis ya maut dilucuti dan iblis yang mempunyai kuasa atas maut dihancurkan. Dengan dihukumnya dosa, maka hal itu menyelamatkan orang berdosa dari hukuman. Kristus dibuat menjadi dosa karena kita. Dan karena dibuat menjadi dosa, maka ketika ia dihukum, dosa dihukum dalam daging Kristus, dihukum dalam kodrat manusianya. Jadi setiap manusia yang punya kodrat manusia yang masuk bersama Kristus, yang di dalam Kristus, itu juga apa saudara? Ketika Kristus mati, maka dia juga ikut dalam kebangkitannya. Amin. Oke. Demikianlah pengudusan menjadi keadilan ilahi. Ya, adil. Karena apa? Kenapa adil, saudara? Ada yang bisa jawab? Karena yang udah berdosa udah dihukum.
Adil kan? Oke. Dan jalan terbuka bagi keselamatan orang-orang berdosa. Ingat kata-kata ini saudara. Jalan terbuka. Makanya Yesus bilang, akulah jalan. Ya. Akulah jalan. Masuk jalan itu, ya. Ya, belum sampai di tujuan, dia bilang akulah jalan. Akulah pintu, masuk pintu itu, ya. Oke. Dampak yang membahagiakan dari semua itu terhadap kita adalah supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini kata-kata kunci ya dari situ ya. Jadi ini tuntutan hukum yang buat kamu, oh ya, aku mencuri, aku dosa. Aku berzina, aku dosa. Apalagi, aku bla bla bla. Ya. Tuntutan itu ditanggung di dalam, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, baik di dalam pembenaran kita maupun dalam pengudusan kita. Ini ada dua kata ya, saudara. Kita udah bahas kemarin ya mengenai pengudusan. Ya, tuntutan untuk dipuaskannya pelanggaran, saudara bisa lihat ya. Tuntutan untuk dipuaskannya pelanggaran hukum Taurat digenapi dengan diperhitungkannya kepada kita. Diperhitungkannya untuk kita juga, karena Kristus memuaskannya di atas kayu salib, menanggung semuanya. Kebenaran Kristus yang utuh dan sempurna, ya, yang memenuhi tuntutan-tuntutan tertinggi hukum Taurat. Sempurna, tidak boleh ada yang tidak seperti tutup pendamaian dibuat sama panjang dan sama lebar dengan tabut. Artinya sempurna, ukurannya sempurna. Itu persis dengan kebenaran Kristus yang utuh dan sempurna. Tetelestai, it's finished, sudah selesai. Bagaimana Kristus melakukannya? Demikian, saudara. Ya, yang terakhir nih, tuntutan ketaatan kepada perintah-perintah hukum Taurat digenapi di dalam kita ketika apa? Oleh Roh, hukum kasih ditulis dalam hati. Dan kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, Roma 13 ayat 10 ya. Ketaatan ya kepada perintah-perintah hukum Taurat digenapi di dalam kita. Ketika oleh Roh, kapan itu? Ini kan saya kan nggak merasa gitu ya misalnya ya. Nggak, ketika Roh hukum kasih. Jadi gantinya hukum Taurat apa? Hukum kasih. Oke? Bukan lagi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tapi kasihilah sesama manusia seperti aku, kata Yesus, telah mengasihi engkau, ya. Dan kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Meskipun tuntutan hukum Taurat tidak digenapi oleh kita, namun terpujilah Allah, tuntutan itu digenapi di dalam kita yang hidup di dalam Kristus, ya. Saudara, saya ulang-ulang ini karena di dalam Kristus itu, saudara, punya fondasi yang nggak bisa diganti dengan apapun. Apa yang memenuhi maksud dan tujuan hukum Taurat bisa didapati pada dan di dalam diri semua orang percaya. Di saudara ini katakan ini. Apa yang memenuhi maksud dan tujuan hukum Taurat bisa didapati pada dan di dalam diri semua orang percaya yang sungguh-sungguh. Yaitu kita yang, wah saudara, lihat saudara ya, tidak hidup menurut daging, artinya merdeka. Pakai kemerdekaannya dengan benar, ya, yaitu apa? Hidup untuk kebenaran, tetapi menurut Roh. Amin. Ya, inilah gambaran dari semua orang yang ikut ambil bagian dalam hak istimewa ini. Wah, luar biasa saudara ya. Saudara, ini gambarannya, saudara, saya jelaskan, wah ya, bahwa mereka berbuat menurut asas-asas rohani dan bukan jasmani, ya. Sementara untuk yang lain, tuntutan hukum Taurat akan digenapi di dalam mereka menurut kebinasaan mereka, ya. Artinya dituntut menurut perbuatan, saudara ya. Oke, saudara, kita sudah mengerti sekarang kan bagaimana cara saya dapat ya menerima hak istimewa itu, ya. Caranya adalah di dalam Kristus, bukan di dalam hukum-hukum, ya, bukan di dalam aturan-aturan acara agamawi, ya, nggak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Jadi kalau saudara ditanya, ya, bagaimana menjelaskan bahwa tidak ada lagi penghukuman, ya, Roma 8 ayat 1, baca ulang nanti, there is no condemnation who is in Christ, ya, tidak ada lagi penghukuman pada siapa yang ada di dalam Kristus. Nah, saya jelaskan ada di dalam Kristus itu apa kan?
Dan saya jelaskan bagaimana Kristus melakukannya, kan? Dan bagaimana kalau Kristus melakukannya, kan pertanyaannya, so what? Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya sudah jelaskan bahwa saudara itu turut di dalamnya, ya, ketika itu digenapi. Dan katanya, saudara tahu nggak jawabannya itu? Bagaimana saya dan saudara kemudian bisa ikut di dalamnya? Sementara Kristus yang melakukan. Tersembunyi di dalam Kristus. Wah, slide terakhiran nggak ada yang perhatiin. Apa, saudara? Saya ulang ya. Hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Iya, betul. Ya, ini ya, saudara ya. Nih. Ini loh nih. Tuntutan ketaatan kepada perintah-perintah hukum Taurat digenapi di dalam kita ketika oleh roh. Hukum kasih, bukan Taurat lagi, ditulis dalam hati, dan kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Oke? Nah, kalau lihat ke bawahnya itu lebih detail lagi. Meskipun tuntutan hukum Taurat tidak digenapi oleh kita, tapi Kristus, namun apa? Terpujilah Allah, tuntutan itu digenapi di dalam kita. Ya, apa yang memenuhi maksud dan tujuan hukum Taurat bisa didapati pada, ya, apa yang memenuhi maksud dan tujuan hukum Taurat bisa didapati pada dan di dalam diri kita semua orang percaya yang sungguh-sungguh, yaitu kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Lagi-lagi balik ke sini, ketika oleh roh hukum kasih ditulis dalam hati, yaitu ketika kita menurut roh. Amin, saudara. Inilah gambaran dari semua orang yang ikut ambil bagian dalam hak istimewa ini. Saudara, hari Sabtu kita lanjut ciri-cirinya ya. Ciri-ciri ya. Oke, itu baru satu loh. Jadi wajar kalau saudara tadi nggak bisa jawab ini ya. Hak istimewa yang ke-6 ya. Rupanya memang yang pertama ya yang saya jelaskan. Itu tidak dirancang ya saudara ya. Tapi memang mungkin itu realitasnya ya. Terpujilah Kristus. Amin saudara. Kristus yang benar-benar it's finished ya, sudah menyelesaikan untuk saya dan saudara. Dan kita malam hari ini kita mengerti ya. Itu artinya dalam sekali ya. Maksudnya ketika saya berdosa, itu rupanya di dalam daging. Sekalipun di dalam saya ini ada Roh Kudus, saya masih berdosa. Anda berdosa, ya. Yang berbeda apa? Saudara dan saya, apa saudara? Mati terhadap dosa. Hidup dalam menghilangkan kuasa dosa itu, mau menghancurkan tubuh dosa itu kan, dan mau hidup untuk kebenaran. Tapi jatuh dalam dosa. Kenapa? Di sana ada tabiat dosa, ya kan? Ya, tidak sempurna, ya. Oke, tetapi di dalamnya itu justru Allah mengutus Yesus dalam daging. Kadang-kadang kita taunya dalam dunia. Mungkin itu tema Natal Pak terus. Ya, Yesus utus Kristus dalam daging supaya kau yang berdosa tidak tertuduh, tidak terdakwa. Ya, tapi engkau merdeka untuk lihat hidupmu hidupmu di masa depan. Apapun ya, ini saya selalu ulang-ulang ya, karena banyak dari kita saudara ya, yang saya sering dapat ya dari saudara saya sendiri teleponnya, ini mungkin karena dia bilang ini mungkin karena saya jadi feeling roh-roh. Saya bilang kamu dalam nama Yesus, kamu orang yang sudah ada Roh Kristus ya, kamu bebas dari belenggu-belenggu roh-roh duniawi ya saudara ya. Oke. Terpujilah Kristus, saudara diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berhenti hamba bicara, tapi saya percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah seperti hujan dan salju yang tidak kembali ke situ, tapi turun ke bumi mengairinya, bahkan memberikannya pertumbuhan subur. Demikian firman-Mu akan bekerja Tuhan. Dia akan melakukan apa yang Kau kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya, yaitu menjadi rhema di dalam setiap hati kami. Tuhan, meteraikan firman ini, dan Allah Roh Kudus, hamba undang Engkau untuk sungguh-sungguh boleh setiap hamba-hambamu yang ada dalam, anak-anakmu yang ada dalam Zoom Fellowship malam hari ini, baik yang ada di live streaming Facebook, Tuhan, YouTube, dengarkan doa-doa mereka.
kehausan mereka, kelaparan mereka akan lawatan Tuhan. Malam hari ini hamba undang, Kau lawat mereka supaya malam ini setiap yang terbelenggu, hei iblis, aku hancurkan engkau kekuatannya dalam nama Yesus. Ketika setiap anak-anak Tuhan ini menerima Kristus dalam dirinya, maka engkau tidak berhak lagi atas mereka. Hamba ambil setiap pimpinan, setiap kekuasaan ini di dalam nama Yesus, supaya setiap mereka yang terbelenggu, setiap mereka yang terikat oleh roh nenek moyang, oleh setiap roh yang sudah diikat, yang dipersepakatkan oleh setiap anggota keluarga atau setiap orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal, tidak mereka ikut dalamnya. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, malam hari ini kami sepakat, kami hancurkan, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan setiap anak-anakmu yang ada di dalam Zoom Fellowship malam hari ini, Ibu Maria, Vanes, Grace, Yandri, Ita, Asti, Mona, Jenny, Mira, Daniel, Yanti, Lepri, Esther, Tadus, hamba sendiri Hans, dalam nama Yesus, nama-nama ini Tuhan, Engkau bebaskan dan Engkau malam hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu, semakin dikuduskan, disucikan, ditempatkan kudus, tak bercacat, tak bercela, supaya nama-nama ini Tuhan ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Kami bersyukur Engkau murah hati, Engkau menurunkan anugerah-Mu, bahkan Engkau berlimpah kemurahan, berlimpah kesabaran, sehingga kami boleh datang ke tempat kudus Tuhan, menikmati air mata air kehidupan yang mengalir dari mata air kehidupan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus mengalirkannya, sehingga kami menikmati kelegaan itu mulai malam hari ini. Kami yang datang dengan berkat, biarlah kami pulang dengan berkat. Apa yang kami pegang, Tuhan buat berhasil. Kami diberkati di dalam keluarga kami, Tuhan. Anak-anak kami diberkati, orang tua kami diberkati, seluruh keluarga besar kami diberkati. Apa yang kami pegang, apa yang kami kami letakkan di kaki Tuhan, kami doa Tuhan buat berhasil. Bahkan kami doa Tuhan, keluar masuk kami Tuhan, Engkau pelihara, Kau luputkan, Engkau halau dari setiap malapetaka mara bahaya. Kau pimpin, Engkau bela kami di tempat tak terjangkau alam pikiran. Tuhan yang membela hidup kami. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan untukmu, untukku. Malam hari ini percaya, bangkitkan imanmu. Allah sedang mengarahkan wajahnya kepadamu. Allah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahteranya. Dan di dalam persekutuan dengan roh Allah yang hidup, Dialah pemelihara, Dialah penghibur, Dialah menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran ini akan menuntun, membawa engkau untuk menikmati kemuliaan yang semakin besar, dan di sana engkau akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah timbul dalam pikiranmu, Allah sediakan, Allah pelihara, Allah beserta dengan engkau. Mulai hari ini, malam hari ini, esok, tahun depan, tahun-tahun yang dikatakan orang, di dalamnya tidak dia dapati segala sesuatu yang menjanjikan, ketidakpastian, tapi bagimu, bagiku, Allah berjalan di depanmu. Sampai Maranatha, Allah mengutus Yesus Kristus kembali di atas awan-awan. Kita menyongsong dia di awan, berjumpa dengan dia dalam perjamuan kawin. Selama-lamanya, hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Engkau yang bersuka cita, Engkau yang disembuhkan, dipulihkan, Engkau yang diberkati bersama dengan saya. Katakan, haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ya.